Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Before I begin, I wish to acknowledge the people of the Kulin Nations on whose land I am standing on today. I pay my respects to their elders, past, present, and emerging. Yang terhormat Kepala Program IISMA 2022, Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya. Yang terhormat Australian Trade and Investment Commissioner for Indonesia, Mr. Rodney Comerford, serta yang saya hormati para narasumber dan peserta yang hadir untuk menonton webinar sore ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski acara ini harus dilaksanakan secara online, mari kita doakan agar acara ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin. Acara ini merupakan webinar yang diselenggarakan oleh IISMA World 2022 kawasan Australia yang mengusung tema Pursuit of Knowledge yang ditayangkan secara langsung di akun YouTube IISMA. Acara ini fokus pada pembahasan seputar pengalaman akademik maupun non-akademik mahasiswa Indonesia di 6 host university di Australia yang berbeda berdasarkan pengalaman mereka berkuliah di Australia. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya, Kennard Mahibar Yumanto, awardee IISMA 2022 dari Monash University, selaku MC pada sore hari ini. Selanjutnya, persilakan saya juga untuk membacakan susunan acara. Pertama akan dibuka dengan sambutan oleh Kepala Program IISMA 2022, Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya. Lalu akan ada sambutan oleh Australian Trade and Investment Commissioner for Indonesia, Mr. Rodney Comerford. Lalu akan ada perkenalan dari tiap narasumber, dan kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu membahas akademik dalam menjalankan studi di Australia. Selanjutnya kita akan mengambil sedikit waktu untuk break, lalu akan dilanjutkan dengan sesi pembahasan non-akademik, dan terakhir kita akan menjawab Q&A yang telah ditanyakan di tiap akun Instagram IISMA, host university kawasan Australia. Baik, kalau begitu kita akan mulai dengan acaranya. Selanjutnya akan dibuka dengan sambutan oleh Kepala Program IISMA 2022, Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya. Kepada Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Mas Kennard ya atas pembukaannya, pembawaannya. Baik rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya mewakili Program IISMA menyambut baik. Ini acara yang pertama ya dilakukan oleh kawasan tentang cross culture journey cross Australia. Saya kira ini adalah program yang sangat membanggakan, dan ini baru pertama kali kita lakukan pada periode kedua IISMA ini. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada para awadi dari Australian National University, University of Sydney, University of Melbourne, University of New South Wales, University of Queensland, Monash University, University of Western Australia, dan University of Adelaide atas inisiatif dan juga usahanya dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang terhormat juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu panelis pada sore hari ini, dan ya terutama kepada Bapak Rodney selaku Australia Trade and Investment Commissioner in Indonesia, dan juga para peserta talkshow, baik para awadi maupun para peserta lain yang bergabung pada sore hari ini. Selamat sore waktu Indonesia Barat, dan selamat malam waktu Australia. Nah, kerjasama pendidikan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia ini telah mempunyai sejarah yang panjang dengan berbagai beasiswa yang diberikan oleh baik dari pemerintah Australia maupun juga dari pemerintah Indonesia. Dan terutama pada konteks ini, pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa untuk para pemuda terbaik Indonesia untuk belajar di kampus-kampus terbaik di Australia. Dan kita memahami bahwa di Australia kita mempunyai atau mengenal ada Group of Eight, di mana itulah perguruan tinggi yang bereputasi secara global di bidang pendidikan dan juga bidang riset. Nah, teman-teman para awadi yang pada malam hari
sore hari ini bergabung. Anda layak beruntung, berbahagia karena Anda bisa menjadi bagian dari Big Eight tersebut. Bapak Ibu dan rekan-rekan awadi sekalian, pada tahun 2022 ini pertama kali ISMA bisa mengirimkan para awadi ke Australia, walaupun sebenarnya keikutsertaan dari perguruan tinggi Australia telah dimulai pada tahun 2021. Tetapi karena pada saat itu jadi puncak pandemi dan border dari Australia yang tutup, maka kita beruntung pada tahun ini punya kesempatan untuk bisa mengirimkan 96 awadi ke perguruan tinggi terbaik di Australia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dan juga para hadirin sekalian, tujuan dari ISMA itu adalah untuk memberikan bekal selain pengalaman akademik, tapi yang terpenting adalah pengalaman untuk bisa memahami orang, memahami culture, dan juga mengetahui hal-hal baik yang bisa dilihat di perguruan tinggi di Australia maupun kota-kota di sekitar Australia, ataupun Australia secara keseluruhan. Saya kira ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi Anda sekalian, karena kita tahu bahwa Australia adalah salah satu negara barat yang sangat maju, baik dalam pendidikan maupun dalam berbagai hal lainnya. Rekan-rekan sekalian, sudah selayaknya kita semua bersyukur dan kita berbagi pengalaman dengan teman-teman kita yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa ke Australia. Semoga dengan adanya acara pada hari ini membangkitkan minat bagi para generasi muda Indonesia untuk bisa berkeinginan yang kuat untuk bisa studi di luar negeri, khususnya studi di Australia, di mana ini adalah suatu negara dengan tradisi akademik yang luar biasa baiknya. Melalui acara seperti ini, kita mengharapkan banyak hal-hal positif yang bisa di-share atau dibagikan oleh para narasumber dan juga para awadi yang sekarang saat ini di Australia, yang tentu saja ini akan membawa dampak dan juga memberikan imajinasi dan motivasi yang tinggi kepada para generasi muda yang belum berkesempatan, dan kita berharap pada tahun depan baik melalui program ISMA maupun program yang lainnya bisa berkesempatan untuk seperti menyusul Anda sekalian yang para awadi ini bisa berkesempatan belajar di kampus terbaik di dunia dan negara dengan tradisi akademik dan riset yang sangat maju. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih ini kepada para narasumber kita. Di sini ada Mbak Adista dari University of Adelaide, kemudian Mbak Nurvita dari Monash University. Di sini ada Kevin, ada Galuh, ada Mas Iskandar. Ini dari University of Sydney, kemudian University of Adelaide dan juga Monash. Kemudian ada Mbak Sabrina dari University of Melbourne, Mas Asrah dari Australian National University, dan Mas Gita dari University of Queensland. Nah, untuk Mas Gita Krishna, saya juga mengucapkan selamat dan penghargaan tinggi-tingginya atas performance Anda dalam bidang tari yang luar biasa sekali. Kami sudah melihat rekaman video Anda, sangat membanggakan, dan kami berharap apa yang dilakukan ini akan terus menular kepada teman-teman yang lain dan akan membawa Indonesia menjadi lebih dikenal di tingkat global. Dan juga terutama kepada Mas Kenrat, terima kasih atas MC-nya pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, dan pada rekan-rekan semua, selamat melaksanakan kegiatan ini. Saya percaya bahwa kegiatan ini akan memberikan nilai tambah yang luar biasa, dan kita akan melihat hasilnya pada tahun mendatang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Kenrat. Mas Kenrat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya atas sambutannya. Semoga doa dan harapannya Pak Rahmat bisa menginspirasi kita semua ya.
Amin, amin, robbal alamin. Selanjutnya akan ada sambutan dari Australian Trade and Investment Commissioner for Indonesia, Mr. Rodney Comerford. You may have the floor. Selamat siang. My name is Rod Comerford, Trade and Investment Commissioner, Austrade Indonesia. It is a great pleasure for me to deliver remarks for this ISMA Live event, Pursuit of Knowledge, a cross-cultural journey across Australia. Indonesia and Australia have a long history of collaboration and bilateral cooperation. People-to-people links are fundamental to our enduring education partnership and are in fact the bedrock of our bilateral relationship. Australia has one of the best education systems in the world. By studying in Australia, international students have access to globally ranked institutions, the ability to gain work experience while studying, and being warmly welcomed by an inclusive society. Australia is Indonesia's top overseas destination to study. Since the early 2000s, over 70,000 Indonesian students have studied at an Australian institution, many of whom have gone on to become prominent leaders in business, academia, and government. Australia is a culturally diverse and vibrant nation. Over 260 languages are spoken in Australia. Around 40% of Australians were born overseas or who have parents who were born overseas. Australia excels in creating critical thinkers. Students not only are taught the answers, they learn how to ask the right questions. The diversity of students ensures making friends and sharing ideas with people from all over the world and learning how to work effectively across a number of cultures. Students learn essential life skills that go beyond coursework, such as leadership, problem solving, and effectively articulating ideas, all in a supportive environment where freedom of expression is encouraged. This evening, you will hear directly from the students, their experiences of studying and living in Australia, and I trust this session will be informative and provide you with an increased understanding of Australia. The Australian Embassy and Austrade value your attendance and thank you and ISMA for their ongoing efforts to assist students in choosing Australia as their study destination. I look forward to supporting future students on their Australian education journey. Terima kasih. Thank you for the warm welcome by Mr. Rodney Comerford. Kita akan lanjut ke sesi utama, sesi yang udah ditunggu-tunggu nih sama penonton dan mungkin ada beberapa adik-adik yang ingin daftar ISMA 2023 di Australia. Jadi ini adalah waktunya kita ngobrol dengan kakak-kakak mengenai dunia perkuliahan di Australia. Tapi sebelum sesi dimulai, kita kenalan dulu kali ya sama narasumber-narasumber. Seperti yang sebelumnya udah aku ngomongin, narasumber kita ini ada 8 mahasiswa yang sedang menjalankan studi di 6 universitas di Australia. 2 diantaranya adalah sedang menjalankan postgraduate, dan nama lainnya adalah awardee ISMA 2022. Mungkin masing-masing narasumber silakan memperkenalkan dirinya dengan nama, home uni, dan juga host uni masing-masing. Dan kita bisa mulai dengan dari yang postgraduate mungkin, dari dari Mbak Nurvita, silakan Mbak. Dan juga dilanjutkan dengan Mbak Adista. Baik, terima kasih Mas Kenar untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, juga teman-teman. Pada Pak Dr. Ahmad Sriwijaya, selamat sore Pak. Good evening to Mr. Rodney from Australia Trade and Investment Commissioner for Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurvita. Saat ini menempuh pendidikan master di Monash Business School dan sudah ada di semester 3. Baik, untuk selanjutnya Kak Adista. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, aku Adista, sekarang juga lagi ngambil postgraduate di University of Adelaide, jurusannya Strategic Communication. Alright, terima kasih dari Mbak Nurvita dan Mbak Adista.
Selanjutnya dari mahasiswa undergraduate, awardees IISMA Australia 2022 dipersilahkan. Mungkin kita mulai dari Melbourne dulu kali ya, karena ada 2. Dari Monash University, lalu dilanjut dengan University of Melbourne. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri sendiri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adrian Firmando Iskandar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saya merupakan bagian dari ISMA Awardee from Monash University 2022. Thank you. Ya, hai teman-teman. Kenalkan, nama aku Sabrina Yunis dari Universitas Gadjah Mada. Aku sendiri dari jurusan manajemen, dan aku juga ISMA Awardee angkatan 2022 di University of Melbourne. Oke, terima kasih Mas Adrian dan juga Mbak Sabrina. Mungkin kita bisa lanjut ke Sydney. Ada dari University of Sydney, silahkan. Hai everyone, salam kenal, nama aku Mika Kevin Yudhistira Harjo Suwiryo. Aku home university aku di Institut Teknologi 10 November, jurusannya Teknik Sistem Perkapalan, dan sekarang aku adalah satu dari 17 ISMA Awardee yang lagi berada di University of Sydney. Nice to meet you. Nice to meet you, Kevin. Oke, kita untuk selanjutnya dari Capital Australia mungkin ya, dari Canberra, silakan Australian National University. Right, okay, good day everyone. Perkenalkan, nama aku Azra Firmansyah. Aku dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan Desain Produk. Dan aku adalah satu dari 10 awardee ISMA 2022 yang sekarang sedang kuliah di Australian National University in Canberra. Nice to meet you all. Thank you, Kak Azra. Selanjutnya kita dari Brisbane, University of Queensland, dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Gita Krisandanjaya, bisa panggil Gita aja. Saya dari Universitas Udayana, jurusan Ilmu Kelautan, dan saat ini sedang berkuliah di University of Queensland. Salam kenal. Salam kenal Kak Gita. Oke, last but not least dari Adelaide, dari University of Adelaide, dipersilahkan. Hi, nice to meet you everyone. Kenalin, aku Galuh. Aku kuliahnya di Indonesia itu di ITB atau Institut Teknologi Bandung, jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. I am one of 8 yang sedang berkuliah di University of Adelaide di ISMA sebagai ISMA Awardee 2022. Nice to meet you. Nice to meet you, Kak Galuh. Jadi untuk pertama mungkin kita udah nih kenalan-kenalan, kita langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum tanya-tanya mungkin kita tahu dong kabarnya apa, gimana kabar kalian? Udah berapa lama sih di Australia? Sekarang cuacanya kayak gimana sih? Sekarang di Australia lagi masuk musim semi ya, karena ini bulan September. Dan kalau di Australia itu musim semi justru identik dengan banyak muncul virus-virus flu. Ya, kayak kalau teman-teman yang ada di Australia kalau sempat bisa ambil vaksin flu biar belajarnya lebih tenang, tidak terganggu kesehatannya. Itu sih, tapi kalau untuk cuacanya mulai menghangat karena kemarin bulan-bulan lalu kita winter, dingin sekali, sekarang udah mulai hangat. Ya, alhamdulillah udah nggak frozen ya sekarang ya. Kemarin kayaknya udah beku-beku banget. Gimana untuk dari penjuru daerah lain di Australia? Sama sih, di sini cuacanya kita ngiranya emang menghangat ya, tapi suka unpredictable. Suka tiba-tiba anginnya parah banget atau gloomy, terus tiba-tiba balik lagi sunny. Very weird, very unpredictable, dan nggak terlalu bisa rely on weather prediction ya. Just hope that kalau giliran perlu ke kampus, semoga aja sunny. I've been good. I've been really great here. I know I'm gonna miss this place when I have to go back home, but yeah, I've been amazing here.
Dan kita itu sekarang udah 2 bulan di sini. Just week 8 sekarang. Alright, Sama sih. setengah ya. Oh, silakan Mbak Hadi. Sorry. Paling Silakan. sih kalau di Adelaide itu bener lagi unpredictable banget karena terus juga kalau kemarin ngobrol sama locals apalagi pas winter, ternyata Adelaide itu kemarin winternya yang paling dingin selama sepanjang at least 5 tahun belakangan inilah. Makanya terus sekarang bener-bener tadi pagi hujan terus sorenya panas, jadi emang bener-bener gak bisa diprediksi lah. Udah mulai kayak Melbourne cuacanya Adelaide, karena aku dulu sempet di Melbourne juga kan, jadi bener-bener kayak wah ini harus bawa semua harus bawa payung, harus bawa jaket, ntar juga panas, jadi ya. Tapi alhamdulillah ini week 8, terus actually minggu depan kita mid break 2 minggu, jadi looking forward for that. Ya, itu sih. Mid break bisa jalan-jalan. Betul. Oke, ya pasti beda-beda daerah juga beda-beda cuaca lah ya. Kayaknya kalau di Monash sekarang juga lagi agak unpredictable sih. Cuma mungkin itu juga salah satu konsiderasi pas lagi milih host university masing-masing. Nah, ngomongin beda-beda cuaca, beda-beda tempat, beda-beda region di Australia, boleh gak kakak-kakak aku pengen tanya dong alasan pilih host university tersebut dan juga kota tersebut dan berbagai faktor yang dipertimbangkan saat memilih tempat tersebut. Mungkin tadi yang belum ngomong kita dari Queensland, silakan Kak Gita mungkin boleh jawab dan dilanjutkan dengan Kak Sabrina. Baik, terima kasih MC Ken. Jadi halo semuanya. Jadi mungkin salah satu kenapa saya memilih University of Queensland itu karena Jacaranda ya. Bercanda. Jadi Jacaranda itu seperti yang bisa dilihat di background saya itu, ini salah satu tumbuhan ikonik yang bisa ditemukan di pesisir timur Australia gitu, dari Queensland hingga New South Wales. Jadi ini juga kenapa kalau misalnya teman-teman lihat dari logo UQ itu sendiri warnanya ungu karena terinspirasi oleh bunga Jacaranda ini. Dan mulai dari sekarang, dari spring, bunga Jacaranda sedang pada masa seminya gitu. Nah, selain itu juga kenapa saya memilih Queensland dari segi cuacanya itu mirip seperti Indonesia, karena Queensland dikenal sebagai sunshine state, di mana di sini sinar matahari itu cukup banyak dan juga menjadikan suasananya itu kurang lebih tropikal gitu. Jadi antara panas atau dingin gitu di Indonesia, teman-teman. Nah, seperti universitas lainnya juga Queensland ini merupakan salah satu the Big Eight, dan untuk reputasi pendidikannya sendiri udah nggak perlu dipertanyakan lagi, teman-teman. Tapi dari personal choice kenapa saya memilih UQ itu, jujur dari pertama saya memilih ISMA itu saya melihat dari course yang ditawarkan. Jadi ada 2 course dari University of Queensland yang cukup menarik bagi saya, yaitu Everyday Thinking dan Psychology of Communication. Dan saya rasa mengambil 2 course ini akan sangat berguna bagi kehidupan karir saya ke depannya nanti. Selain itu juga letak UQ sendiri berada di kota Brisbane, dan kota Brisbane itu bukan kota yang terlalu metropolitan, jadi menurut saya itu lebih ramah gitu bagi pelajar. Itu sih, Kim. Alright, interesting dari mata kuliahnya dan juga dari Sunshine State-nya ya. Oke. Mungkin lanjut dari Kak Sabrina dari Melbourne, University of Melbourne. Silakan Kak. Yap, jadi aku setuju sih mata kuliah pertama, tapi untuk setiap orang berbeda ya. Jadi sebenarnya tergantung tujuan dan rencana kamu di depannya, itu paling penting menurutku. Jadi aku sendiri pilih pertama mata kuliah, yaitu emang nyari business sustainability gitu sih. Jadi mungkin agak lintas jurusan dikit dibanding aku yang belajar manajemen di rumah, tapi sesuai dengan arah karir yang aku pengen terusin nanti. Terus consideration kedua yaitu karena di Australia kan English speaking country, jadi masih sangat beda lingkungannya dibanding Indonesia ya, karena barat juga, tapi tetap dapat international exposure while also connecting dengan warganya secara mudah gitu. Jadi I feel like English speaking country itu I have both, ada international exposure tapi at the same time masih bisa connecting to the people easier gitu. Nah tapi kenapa UniMelb
specifically itu karena memenuhi dua hal yang aku cerita tersebut tadi, karena mata kuliahnya emang udah pas untuk aku. Tapi menurutku berbagai faktor yang harus dipertimbangkan untuk teman-teman yang mungkin considering Australia sendiri itu other factors kayak technical, misalnya ketentuan masuk, yaitu mostly IELTS untuk Australia, atau yang penting sih apa sebenarnya yang ingin teman-teman pelajari, kayak dari mata kuliahnya, kampusnya, teman-teman kelasnya, culture negaranya. Jadi yang paling penting menurutku itu memang end goal-nya sih. Alright, thank you Kak Sabrina. Truly emang pilihan mata kuliah dan juga jenjang karir ke depannya itu emang play an important role ya dalam memilih host university. Dan tadi kita udah dari Melbourne dan juga dari Queensland, mungkin sekarang kita lempar jauh ke Adelaide dari sisi postgraduate. Gimana kalau dari Mbak Adista? Mbak Adista milih Adelaide tuh ada faktor pertimbangannya apa aja, Kak? Sebenarnya sama sih kayak yang tadi udah pada bilang, pasti ngeliat dari jurusannya dulu, karena dulu aku waktu S1-nya emang sempat di Melbourne kan, terus pas udah sempat balik ke Indonesia juga kerja, dan ngeliat habis kerja itu ngeliat oh kayaknya emang cocok di, kebetulan aku strategi communication kan, kayaknya emang cocok nih ngambilnya strategi communication, karena kemarin udah sempet ngebandingin juga di salah satu kampus di Melbourne, dan ngeliatnya juga salah satu alasan pertimbangannya juga karena Uni Adelaide kan top group of 8 ya, jadi emang itu pertimbangannya sih Kiki. Alright, thank you Kak Adista udah sharing-sharing sedikit mengenai pertimbangannya. Dan mungkin kita lanjut karena pertimbangan-pertimbangan itu sekarang semuanya udah kuliah di preferred university masing-masing di Australia. Pasti semuanya juga bagus-bagus karena semuanya itu masuk ke top ranking kuliah di dunia. Tapi juga pasti tiap universitas punya pros and cons ya masing-masing, punya kritik dan komennya, ataupun sesuatu yang terpukau gitu loh pas lagi udah kuliah di sini. Boleh dong kakak sharing 3 hal yang berbeda dalam menjalankan kuliah di host university dan juga pas lagi kuliah di Indonesia. Jadi perbedaannya ini kira-kira ada komentar, ada kritik, ada positif, negatif, atau apapun itu mengenai perbedaannya, boleh di-sharing deh. Karena tadi kita udah dari Melbourne, Queensland, sama udah dari Adelaide, kita sekarang lempar ke Sydney. Untuk Kak Kevin, boleh Kak Kevin, silahkan. Oke, thank you Kak Kenar. Jadi kalau dari yang aku perhatiin itu ada 3 perbedaan mendasar ya dari kuliah di USyd sama back in ITS. Yang pertama itu absensi. Jadi fun fact kalau di USyd ini atau probably in Australia, absensi itu hampir nggak pernah dilihat. Jadi mahasiswa yang datang ke kelas itu benar-benar motivasinya buat belajar, bukan cuma buat absen aja dan leha-leha gitu. Dan nggak cuma itu aja, tapi mereka tuh selalu nyediain rekaman kelas mereka. Jadi kita belajar nggak cuma pas kelas, tapi kayak bisa waktu luang kita bisa nonton rekaman kelas tersebut. Jadi mahasiswa tuh bisa belajar dimanapun dan kapanpun dan nggak terbatas dari kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, dosen. Di sini di USyd itu power distance antara dosen sama mahasiswa itu jauh lebih kecil dibanding di back in Indonesia. Dalam arti kita kalau bicara sama dosen itu di sini bisa bicara layaknya sama teman, jadi lebih santai. Dan menurut aku ini lebih bagus karena dengan power distance yang lebih kecil itu memudahkan proses belajar kita. Jadi kita lebih nggak malu buat tanya pertanyaan atau misalnya ada persoalan yang lebih menarik buat dibahas. Yang ketiga itu kelas. Jadi dari sini itu kelas rata-rata dibagi menjadi 2, ada lecture sama tutorial. Lecture itu ketika kita duduk diam dan menerima ilmu dari dosen, dan dosen menerangkan banyak hal. Nah, tutorial ini kita dipecah menjadi kelas-kelas yang lebih kecil untuk mendiskusikan materi yang sudah dibahas sama dosen saat lecture tadi. Sehingga menurut yang udah kita belajar. Sekian dari aku. Thank you. Okay, Kak Kevin, that's really interesting. Thank you so much for sharing.
Kita lanjut ke dari Capital City of Australia. Silakan Kak Azra, dipersilahkan. Sorry Kak Azra masih di mute kayak sepertinya. Oke, sorry. No Thank you worries. Kak Kennard. Mungkin aku bakal nambahin aja dari beberapa yang udah di-mention oleh Kak Kevin tadi ya. Among other things itu, I would say that mungkin ini jumlah course yang kita ambil dalam satu semester itu juga relatif lebih sedikit dibandingkan di Indonesia ya. Karena kalau aku di ANU itu cuma ngambil 4 course dan itu equals 24 unit. Sementara kalau di Indonesia kan kita bisa satu semester itu kayak 20 SKS, 24 SKS itu bisa kayak 7 sampai 8 mata kuliah ya. So it's very different. And mungkin dua lagi yang kedua itu adalah menurut aku tugasnya di sini lebih manageable meskipun kayak standar integritas akademik itu lebih tinggi di sini, tapi kayak tugas-tugasnya itu nggak terlalu membebankan menurut aku sih. Karena misalnya kayak weekly assignments aku itu ke rata-rata kayak only 250 words, 500, and then yang midterm aku itu kayak cuma 1,000 word, like 2,000 word max itu udah banyak banget. Dan mungkin yang terakhir banget ini yang paling berbeda itu adalah adanya midterm break di Australia ini. Dan satu semester itu kalau di Australia itu cuma 12 minggu instead of 16 kayak di Indonesia. Dan itu kalau di ANU setelah minggu ke-6 kita ada midterm break selama 2 minggu. Jadi nggak ada perkuliahan, nggak ada tutor selama 2 minggu. Mungkin itu dari aku. Thank you. Alright, thank you. Ya, aku setuju sih. Aku setuju dengan midterm break, dengan kelas-kelasnya yang lebih dikit. Mungkin kita perspektif lain dari University of Adelaide, dari Kak Galuh. Silakan Kak Galuh. Ya, thank you Ken. Oke, jadi jawabanku mirip-mirip sama yang sebelumnya, tapi mungkin aku mau nambahin yang paling kerasa beda itu kurikulum di sini tuh tertata rapih banget. Silabusnya tuh udah lengkap dari awal kita masuk tuh udah ada deadline semua tugas, penjelasan tugasnya ngapain itu juga ada, dan tiap tugas udah ada rubriknya, nilai segini tuh kalau penjelasannya kurang ini, nilai yang kurang tuh kalau begini gitu. Itu tuh I never experienced that di kurikulum Indonesia ya. Terus selain yang tertata rapi itu tuh resourcesnya tuh banyak banget, kerasa banyak banget. Jadi there's always a resource for you to look for kalau ada masalah apapun. Misalnya ada yang namanya writing center. Oh, ini berguna banget sih buat aku, especially for international students yang mungkin kesusahan nulis gitu ya. Kalau di Indonesia kan mungkin ada tapi sebagai mata kuliah doang dan selama 1 semester doang. Dan mungkin nanti di semester-semester akhir tuh bakal kerasa butuh lagi gitu, especially for TA, tugas akhir atau skripsi gitu kan. Kalau di sini writing center is available for for all students any semester gitu. Jadi enak bisa datang kapan aja, mau tugasnya belum mulai pun tuh boleh datang, atau misal minta ngecek tugasnya ada pertanyaan apa tentang penulisan atau formatting atau citations atau referencing, itu bisa semua. Dan selain itu sama sih kayak SKS lebih dikit. Oh, sama ini feedback tugas itu tuh lebih detail. Aku di Indonesia tuh suka kayak nunggu akhir semester tiba-tiba nilai matkul ini A doang, tapi nggak tahu salah tugasnya di mana. Di sini tuh tugasnya dijelasin detail dan personal feedbacknya tiap soal. Thank you. Alright, thank you Kak Galuh. So from what I sum up itu emang really felt the difference ya dari kampus-kampus di sini, dari kurikulum, kelas, dosen, kesejahteraan mahasiswa to say the least. Dan ya emang itu semua menunjukkan sebagaimana program ISMA ini bisa membangun pengalaman-pengalaman yang sangat berbeda, ya Kak. Dan tentunya harapannya adalah membawa ilmu-ilmu itu ya kakak-kakak untuk bawa ke Indonesia dan bangun Indonesia. Bener kan Kak? Bener ya. Oke. Tapi pastinya di seluruh kekecehan kuliah dan kurikulum di Australia itu tadi pasti kan ada troubles, ada kesulitan, ada kesusahan. Boleh dong Kak, pasti
sharing sedikit kesulitan yang dialami pas lagi selama 2 bulan di host university. Mau itu dari secara kurikulum, secara sosial, secara akademik, dan lain-lainnya. Karena tadi belum jawab dari temanku Kak Adrian dari Monash, silakan Kak Adrian untuk menjawab pertama. Oke, masalah kesulitan, wah ini pasti ditakutin para semua. Wah gimana ini kuliah di Australia, apakah sulit? Jadi setelah 2 bulan, ya ini 2-month anniversary kita ya Ken, di Australia, karena ini tanggal 16, saya sudah bisa menjudge bagian mana yang harus diperhatikan, yaitu yang paling penting adalah time management. Kenapa time management penting? Karena saya rasa ini berlaku semua untuk universitas Australia lainnya. Itu adalah beragam tugas. Jadi ada group analysis, ada individual essays, ada workshop. Jadi kayak berbagai tugas tersebut, dan tugas tersebut juga berbobot. Terkadang kalau menurut pengalaman saya sendiri, itu ada satu tugas itu yang harus menggunakan 25 referensi dan minimal 2.400 words. Dan referensinya tersebut harus dipercaya. Jadi saran saya itu adalah pertama, jangan deadliners. Memang sih saya bukan deadliners banget, cuman kayak tugas tersebut tugas besar itu biasanya dikumpul di week 4, 8, dan 12. So make sure that you done your assignment atau menyelesaikan tugas tersebut sebelum week 4, 8, dan 12 supaya tidak menumpuk. Yang kedua, manfaatkan seperti kayak aplikasi, kalau menurut pengalaman saya itu adalah Monash Study. Jadi kalian tahu kapan deadline-nya dan biar nggak ketabrak dengan assignment lainnya. Terima kasih. Alright, thank you Kak Adrian, setuju banget. Jangan deadliner, di sini beda banget dengan yang kita lakukan biasanya. Mungkin kita bisa lanjut aja ke dari Australia National University. Silahkan Kak Azra. Oke, thank you. Mungkin ya kalau untuk aku pribadi, kesulitan aku selama berkuliah di sini tuh kurang lebih setelah 2 bulan itu adalah cara involve atau benar-benar berpartisipasi di tutorial or workshop. Karena kadang kan kita di Indonesia itu kalau kuliah itu it's either benar-benar ya lecture doang atau enggak tuh benar-benar praktek. Karena di sini itu ada satu course itu ada 2 kelas like lecture and workshop or tutorial. Jadi kadang aku I'm not really familiar with the how the class is concluded. Jadi kadang di tutorial itu kita misalnya ingin menyampaikan pendapat kita nih, opini kita nih. I was kind of somewhat nervous or afraid that I said something wrong because karena saat teman-teman aku ngomong, teman-teman sekelas aku tuh nyatain pendapat mereka tuh kayak terlalu they really know what they're talking about. They really understand the material and all that. Jadi sometimes it's like, oh my god, I don't really understand this material. I'm afraid aku bakal salah ngomong or something like that, and mereka bakal ngetawain gitu kan. But setelah semakin lama aku ini kuliah di sini dan udah mulai make friends with people from the classes, aku juga juga paham juga tahu itu bahwa mereka itu ternyata juga sama-sama clueless kayak aku juga gitu loh, sama-sama juga masih belajar gitu, and they're really somewhat nervous also to express your opinion. So jadi nggak the key is don't be afraid gitu to convey your opinion, to mengutarakan ide kamu gitu loh. Karena after all ini kita yang matkul yang aku ambil di sini itu juga courses introductory, so they expect us to learn more. They don't expect us to know something before enroll into this course. So maybe that's from me. Thank you. All right, thank you, Kak Azra. That's actually what I felt as well. Like, even though it's hard to just start, but it's very encouraged to speak up and like have the discussion, and it's a very supportive environment here in Australia. All right, maybe the next from University of Adelaide, Kak Galuh. Silakan Kak Galuh. Hi, okay, thank you, Ken. So, mirip sih sama Azra, tapi mungkin aku nambahin
one of my difficulties here itu mungkin di bagian penulisan, karena di sini tuh jauh lebih ketat gitu ya, tentang academic integrity juga, sama formatting tulisannya sendiri gitu. Mungkin some mistakes that I usually make back home tuh it was passable, they don't really care much, atau it's okay as long as kontennya bagus gitu ya. Tapi di sini tuh the way you write, your writing style is heavily graded. Itu tuh masuk penilaian rubrik. Formatting, sama mereka sangat mentingin plagiarism. Kadang beberapa tutor tuh juga mentingin spelling. Oh, di sini kan pakainya berarti UK spelling ya. Aku yang terbiasa dengan US spelling, pas dengar harus UK spelling tuh kayak, waduh. Tapi it's okay, I can manage, but it's just I have to nyesuaiin aja gitu kan ya. Sama untungnya kan ada writing center, jadi kalau kesulitan penulisan tuh I can ask all my questions about that to them, karena ada resourcesnya. Selain itu mungkin ini sih, kalau di Indo kan kita biasanya baru masuk kelas tuh langsung bikin grup WA atau grup Line gitu. Jadi kalau ada mau nanya-nanya atau banding-bandingin tugas kita sama yang lain tuh kita bisa langsung approach people inside the group. Nah kalau di sini tuh nggak ada sih, kecuali kamu mau bikin gitu ya, mau bikin nggak gitu kan, kayak nggak sih. Jadi nggak ada grup-grupan gitu, so it feels more individualistic. Tapi kalau kamu approach untuk berteman sama orang sih, they're very open to that. That's all from me. Thank you. Thank you Kak Galuh. Ya sama sih, here in Monash juga kita ada like writing center, and like we can even book book a session with a librarian. Jadi kita bisa langsung mentor dengan librarian. Mungkin bisa dijelaskan lebih dari kakak-kakak yang dari Monash mungkin ya, atau mungkin bisa menjelaskan selain itu mengenai kesulitan yang dialami selama di Monash dari sisi postgraduate. Mbak Nurvita, silahkan. Ya, terima kasih Kenar. Kalau saya tuh sampai sekarang yang masih amazed itu bagaimana Monash atau kampus Australia itu membuat assignment itu challenging tapi achievable. Jadi kita tuh emang benar nggak bisa SKS, nggak bisa dadakan, jadi benar-benar harus paham semuanya. Karena pertanyaannya tuh nggak akan sesederhana, katakanlah apakah yang dimaksud dengan gitu, sehingga terus jawabannya itu berupa definisi, itu enggak. Jadi kita akan dituntut untuk lebih critical thinking. Dan kalaupun ada kesulitan di awal itu, karena di Indonesia itu kan kita terbiasa kalau menjawab pertanyaan itu kan bikin pendahuluan dulu ya. Bikin pendahuluan dulu, kita kemana-mana dulu, baru nanti di akhir kita bikin kesimpulan. Sedangkan kalau di Australia ini, mereka lebih straightforward. Dari awal, statement kita di awal, paragraf awal itu kita udah, dosen tuh udah tahu kita tuh mau kemana arahnya. Ketika kita ditanya setuju atau enggak, kita udah state di awal, kita setuju. Setujunya karena apa? Kalau di Indonesia kita kadang cenderung nggak enakan ya, ketika kita disuruh berpendapat itu, ya kesana boleh, kesini boleh gitu. Kalau di sini enggak, kamu harus state posisimu tuh setuju atau enggak, kemudian berikan argumennya tuh apa. Dan sisi positifnya adalah dosen itu meskipun kita men-challenge mereka atau kita tidak setuju dengan pendapat mereka, mereka tetap terbuka, mereka tetap menerima, tidak akan mengurangi nilai kita juga di dalam assignment itu. Kemudian mungkin saya menambahkan juga karena kelasnya itu multikultural ya, jadi untuk bisa engage atau mingle dengan suasana kelas itu memang butuh effort tersendiri. Itu sih. Alright, thank you Kak Mbak Nurvita. Ya benar, setuju juga dengan apa yang katakan Mbak Nurvita. Itu aku belum ngelihat in that way sih, cuma benar sih, it's very challenging but it's achievable gitu loh. Dan we're demanded to critically think about the assignment, which is something that we haven't seen a lot of di Indonesia. Alright,
Ya, mungkin dari kesulitan-kesulitan ini, tadi kan kita udah ngomong mengenai bagaimana kita masing-masing itu melewati kesulitan-kesulitan tersebut dengan sendiri kan. Tapi dalam kelas-kelas ini, tentunya di Australia, even a country yang multicultural banget, banyak banget dari penjuru dunia yang datang ke Australia untuk belajar, pasti kita belajar dengan orang-orang asing, orang-orang berbeda nationality dari kita. Mau dong aku tanya, bagaimana sih rasanya belajar dengan orang asing, dengan culture yang berbeda-beda banget? Mungkin bukan cuma di Australia doang, cuma di berbagai jurusan dunia gitu loh, yang lagi belajar di Australia. Mungkin kita bisa mulai dari Sydney. Silakan untuk dari Kak Kevin. Oke, jadi kalau belajar dengan orang asing, honestly, it's like any other kerja kelompok. It's fun, kayak kerja kelompok pada umumnya. Cuman kali ini tuh lebih banyak opinion yang beda banget lah dari yang biasanya kita dapat. Jadi terus udah gitu, kayak kita harus peka. Soalnya mereka kan backgroundnya beda-beda kan. Kayak aku ada kerja kelompok sama orang dari South Africa, ada yang Australian, ada juga, terus ada yang dari Hong Kong. Jadi it's what Kian said, banyak banget orang dari seluruh penjuru negara. And I think, kalau menurut aku sih, first kita harus bisa fluent in English ya, buat bisa mengerti apa yang mereka, opini mereka. Terus udah gitu, kayak kita harus bisa, we have to be brave to ask for clarity. Kalau ada misunderstanding atau kalau ada yang nggak ngerti, soalnya it's very easy to misunderstand someone from a very different background. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak ngerti sesedikit pun, jangan malu-malu buat nanya maksudnya gimana kayak gitu. That's from me. Thank you. Alright, thank you Kak Kevin. Selanjutnya mungkin dari Queensland. Silakan untuk Kak Gita. Oke, terima kasih MC Ken. Jadi dari pengalaman udah 2 bulan di sini, balik lagi ke tadi seperti Azra bilang, dari teman-teman di sini itu aktif sekali, terutama dalam kegiatan kelas, tutorial, ataupun diskusi gitu. Dan juga di sini kan karena kita kalau di UQ itu sistemnya blended learning gitu. Jadi sebelum kita lecture itu kita akan belajar gitu di platform online mereka, namanya LearnX. Jadi situ ada discussion board, dan biasanya kalau di universitas sebelumnya saya itu biasanya discussion board tuh selalu sepi gitu. Orang-orang lebih memilih untuk bertanya di lecture langsung. Tapi kalau misalnya di sini di UQ malah dia imbang gitu antara discussion board online dan juga discussion board discussion di kelas gitu. Dan juga balik lagi kalau misalnya tadi Kevin point out kalau misalnya kita tuh kadang agak miskomunikasi ngomong sama orang gitu. Tapi kalau di sini yang aku pelajari itu jangan takut salah gitu, karena at the end of the day you wanna try to share your opinions to others. Jadi jangan takut salah, karena sebagai motto UQ create change, kita bisa membuat perubahan kalau kita bisa mengkomunikasikan ide kita. Selain itu juga yang saya amazed, di mana di sini bukan cuma culture antara sama mahasiswa, tapi juga dengan dosen dan juga student honors. Jadi sini saya sudah mengikuti beberapa kegiatan networking gitu bareng sama student honors dan juga dosen yang mengikuti kegiatan penelitian. Biasanya mereka ngadain seminar gitu tiap minggu, bahas tentang penelitian mereka tuh apa gitu, impact-nya kepada masyarakat itu seperti apa. Terus juga itu sesuatu yang mungkin saya bisa bilang bisa di-encourage untuk mahasiswa di Indonesia, sehingga teman-teman mahasiswa di Indonesia itu lebih termotivasi lagi untuk membuat skripsinya gitu. Itu sih mungkin dari saya, terima kasih. Alright, thank you Kak Gita. Totally agree. Mungkin untuk selanjutnya dari Melbourne, silakan untuk Kak Adrian, dan mungkin sekalian ya ada view dari postgraduate-nya Kak Nurvita kalau boleh juga. Mungkin mulai dari Kak Adrian dulu, silakan Kak. Oke, rata poin saya sudah disampaikan dengan Kak Kevin dan Kak Gita juga. Masalah belajar dengan orang yang berbeda culture terkadang butuh kayak open-minded atau peka gitu, terutama pada salah satu kelas saya kalau nggak salah membahas tentang child labor, very sensitive topic, tapi kayak dosennya itu mengingatkan bahwa kita harus open-minded dan
beberapa teman yang biasanya dari negara maju gitu, kayak dia tidak memperbolehkan child labor, dia tidak mengerti kenapa harus ada child labor. Meanwhile, kayak beberapa dari negara yang berkembang, seperti contoh kita memang tidak setuju dengan moralnya child labor, tapi kita terkadang mengerti dari sisi di mana child labor itu terkadang that child butuh untuk kerja untuk memperbaiki status keluarganya. Ini diskusi kecil-kecil seperti ini menunjukkan bahwa terjadinya berbeda culture, and again it's an eye opener for me, di mana kita mempunyai dua perspektif yang berbeda, tapi ujung-ujungnya diskusinya tetap civil dan aman. Itu saja. Terima kasih. Silakan Kak Nurvita. Oh, ini ya tentang kalau dengan multikultural ya. Sebenarnya sih kita bisa melihat ini dari dua sisi ya. Karena Australia ini kalau dibandingkan dengan benua-benua lain, Australia ini kelebihannya memang di multikulturalnya. Jadi kita, apalagi ISMA itu kan salah satu tujuannya itu kan menjadikan awardee-nya itu part of global citizen ya. Jadi sebenarnya kalau mereka belajar di Australia ini pas banget karena di kelas itu banyak sekali ras di sana, dari mulai India, Vietnam, Thailand, orang Australia sendiri, Portugal dan sebagainya. Dan di situ kita jadi belajar untuk lebih banyak mendengar dari perspektif orang lain, baik dari negara maju maupun negara berkembang, bahwa mungkin apa yang bisa diaplikasikan di negara maju tidak bisa diaplikasikan di negara berkembang. Itu kita juga harus bisa menerima itu, enggak semata-mata memaksakan ide kita, ini loh yang bagus, tapi kalau memang tidak applicable ya sudah gitu. Dan teman-teman yang dari negara maju pun tuh mengakui itu, tidak semua yang baik di negara kami itu baik juga diterapkan di negara-negara berkembang. Kalian harus bisa mengadaptasi itu. Itu sih. Terus kemudian kalau itu sisi positifnya ya. Kalau yang quite challenging itu tentang bahasa tentu. Karena kan kadang sederhananya gini, saya tuh tiap semester kan pindah-pindah ya ngekosnya karena memang ingin memperbanyak pengalaman. Jadi ketika kita interaksi dengan orang-orang asing ini, apa yang menurut kita itu sopan belum tentu sopan buat mereka. Ketika kita lebih banyak berbicara, kita kan kalau ngomong tuh dikit-dikit maaf. Jadi kita translatekan itu kan menjadi sorry ya. Sorry. Kadang bagi orang asing itu tuh mengganggu gitu. Kenapa kamu selalu minta maaf? Mau ini minta maaf, mau itu minta maaf gitu kan. Jadi bagi mereka ketika kita bilang sorry itu kita admit sebuah kesalahan. Padahal bagi kita itu salah satu norma kesopanan. Nah hal-hal seperti itu tuh yang bikin kita itu jadi lebih lebih mengerti budaya orang lain, dan mereka pun jadi mengenal juga budaya kita. Oh, orang Indonesia itu ternyata begini toh gitu. Jadi itu sih menurut saya. Thank you, and especially in Melbourne ya, kayak the center of culture yang very international ya Melbourne ya. Okay, nice. And mungkin kita langsung move on ke akademiknya dan pelajaran di sini. Kita tahu kan emang very different, dan kita banyak yang ngambil interdisciplinary ya. Untuk ISMA nge-encourage kita untuk belajar mata kuliah lain. Dan dari banyak mata kuliah yang sangat beragam di seluruh Australia, mata kuliahnya itu apa aja sih yang menurut kalian itu menarik dan apa aja menariknya, dan sangat berbeda mungkin dari apa yang kalian dapatkan dari Indonesia. Mungkin bisa kita mulai dari Adelaide lagi. Silakan untuk Kak Galuh. Ya, oke. Thank you, Ken. Jadi ya emang aku ambilnya mostly beda sama jurusanku di back home ya, design. I'm taking a lot of marketing, psychology, and also media courses. Tapi aku mau ngomongin psikologi nih. Aduh, kayaknya teman-teman kawasan Australia udah pada enak kali ya denger ceritaku ini. But psikologi itu aku sebenarnya dapat di Indo, di ITB. Psikologi yang berhubungan dengan desain, not psychology yang anak psychology. Tapi di sini tuh I am really amazed at how they
they teach psychology, it makes me so invested and so interested di matkul ini, jauh lebih dari matkul-matkul psikologi yang aku dapetin back home di ITB. Misalnya ada tugas favoritku banget nih dari matkul psikologi, namanya research participation. Ini jadi kita participate di research orang, misalnya research professor atau researcher atau honor student. Nah, kita tuh jadi subjeknya di research mereka. Dan kalau di Indo kan biasanya misalnya research buat skripsi atau TA tuh biasanya kayak Google Form gitu ya, tolong isi Google Form ini. Ini tuh lebih kayak kita bisa ke lab, ya online form juga ada. Kita banyak yang ke lab, banyak yang ketemu dosennya langsung. And from this, I connected with a lot of researchers and professors. Mereka tuh baik-baik banget, and we email back to back. Terus kayak psikologi ini tuh bisa jadi matkul yang sangat interesting. Sampai aku tuh even try to teach my friends yang nggak tahu psikologi gitu loh. Kayak aku bukan punya roommate di sini. At 3 a.m. I would be like, hey, you know what psychology taught me today? It would be really annoying for my roommate, kasihan roommate. But it's really interesting for me sih. So I'd like to thank this program and Uni of Adelaide to make me interested in psychology. Okay, I kind of rambled a lot there. Thank you. That's all for me. Thank you so much, Kak Galuh. That's really interesting and that's really fun kalau lihat Kak Galuh suka jadi ngajarin orang-orang lain mengenai apa yang pelajari di Australia ya. Mungkin kalau dari sisi postgrad-nya kayak gimana ya? Kalau dari University of Adelaide, Kak Adista, gimana Kak? Kalau aku tuh waktu S1 kan waktu itu kebetulan angkatanku tuh nggak dapet wajib magang, baru angkatan bawah. Tapi yang sepenglihatanku juga dan sepenglihatan aku dari teman-temanku yang di kampus lain tuh kalau magang tuh ya nggak ada kelasnya kan. Nah minimal tuh di sini aku magang masih ada kelas. Awalnya tuh yang kayak ya capek dong ini udah magang terus kelas. Terus ternyata di kelas magang itu tuh benar-benar diajarin cara, apalagi kan aku tadinya kerja di Indonesia, terus aku mau magang di negara orang lain yang pasti beda kan. Nah itu tuh adalah union buat para pekerjanya, dan kalian harus tahu dari A sampai Z itu gimana. Terus juga benar-benar disiapin deh, emang kita tuh disiapin kelas ini tuh harus benar-benar nyiapin kalian buat nanti kalau udah lulus kerja kayak gitu. Itu sih yang paling amazed, dan itu kelasku semester ini. Paling itu aja sih. Oke, keren banget. Mungkin untuk yang tertarik untuk postgraduate di University of Adelaide atau anywhere in Australia, bisa kontak-kontak Mbak Adista, kontak Mbak Nurvita untuk bisa bertanya lebih. Tapi untuk for now, kita udah ngobrol sejam dari tadi mengenai dunia akademik di Australia. Mungkin emang udah terlalu seru pembahasannya, tapi kita harus berhenti dulu sebentar, kita ambil istirahat, kita ambil break. Dan setelah ini, jangan lupa untuk kembali lagi, karena kita akan membahas mengenai kehidupan non-akademik yang akan ada dijalankan setelah ini. Kita break 3 menit, berarti sekitar jam 5.03. Baik, dan dengan itu saya tutup sebentar. Kita break dulu semuanya, dan kita lihat lagi berikutnya jam 5.03. Kembali lagi ya. Thank you. Alright, am I audible everyone? Alright, selamat sore semuanya. Welcome back, dan selamat malam ya yang narasumber kita yang lagi di Australia. Welcome back, selamat datang kembali ke acara Tales from Around the World. Gimana? Jadi udah istirahat cukup untuk makan, minum, cukup bayar 3 menit. Tapi ya, oke. I feel like that everyone's already freshened up untuk sesi berikutnya. Sorry, I feel like ada yang bocor ya kayaknya mic-nya. Tolong di-mute. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi berikutnya. Jadi tadi kita udah ngomongin belajar, kita udah ngomongin akademik, kita udah ngomongin kuliah, udah ngomongin stres ngerjain essay di Australia. Tapi kita sekarang bakal lanjut ngomong ke sesi non-akademik. Jadi sesi non-akademik ini bakal bahas apa aja. Misalnya, teman-teman tuh kepo mengenai pertemanan di Australia. Misalnya culture shock, atau budgeting, atau bahkan kayak destinasi wisata seru di Australia. Karena pastinya kalian di Australia nggak mau diem-diem doang kan. Nah, kita bakal bahas semuanya di sesi ini.
ngomongin jalan-jalan, pasti jalan-jalan itu mengambil uang. Pasti kita juga harus strategikan dalam pengeluaran kita selama di Australia, karena kita semuanya tahu kayaknya Australia itu it's a bit more expensive than Indonesia ya, karena currency yang berbeda juga. Mau dong kakak, aku pengen nanya strategi budgeting yang diterapkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan termasuk misalnya entertainment, wisata, dan juga makan-makanannya. Mungkin kita bisa tanya dari Kak Adista, boleh Kak Adista? Aku kalau ditanya budgeting agak ini deh. Waduh. Aku soalnya anaknya agak suka impulsif. Jadi kayak, tapi kalau aku karena aku kerja juga kan, jadi mungkin lebih kayak tahu nih misalnya kayak make break ini aku udah tahu mau kemana, udah ngeplan itu dari jauh-jauh hari, jadi tiketnya masih murah. Kayak gitu sih. Terus paling kayak misalnya aku tuh anaknya suka nonton konser ya, jadi emang harus yang kayak harus milih nih konser yang mana. Kalau dulu waktu di Melbourne enak, tinggal beli tiket konser, nggak perlu mikirin tiket pesawat. Sekarang karena di Adelaide kan jarang ada yang kesini, jadi harus dipikirkan juga tiket pesawatnya gimana nih, kayak gitu sih paling. Terus kalau ngomongin jalan-jalan sih, ya paling cari temen yang emang mau sharing juga, terus cari opsi murah, misalnya rame-rame nyewa mobil. Kadang tuh nyewa mobil lebih murah daripada naik pesawat, kayak gitu sih paling dari aku. Itu inspirasi juga nih buat teman-teman kita nih yang lagi di Australia. Mungkin kita sewa mobil kali ya. Oke, kita lanjut ke dari University of Queensland. Silakan untuk Kak Gita. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama paling penting budgeting itu pasti riset. Kamu harus tahu pengeluaran kamu berapa, terutama dari rent. Pastiin kalau dalam sebulan itu kamu udah ada uang rent yang kamu nggak boleh ganggu-gugat. Nah, sisanya itu kamu bisa pakai untuk kehidupan sehari-hari dan jalan-jalan. Mungkin kalau kehidupan sehari-hari itu relatif tiap orang ya. Tapi untuk menghemat itu biasanya kita masak sendiri semampunya gitu. Maksudnya harus masak sendiri gitu. Jadi menghemat banyak banget. Terus untuk jalan-jalan, nah mungkin teman-teman ada yang suka jalan-jalan keluar state, terus juga ada yang pengen naik transport jauh-jauh gitu jalan-jalannya. Tapi menurut saya tuh jalan-jalan di sekitar, kalau saya kan tinggalnya di Saint Lucia, jadi sekitar Saint Lucia aja sudah menarik menurut saya. Jadi saya bersama teman-teman tuh kadang suka jalan-jalan di suburban sekeliling, dan juga kita menemukan hal-hal yang unik gitu. Terutama ada tempat yang namanya Hendra di sini. Terus ada juga namanya Miskin Street. Kalau kita nggak jalan-jalan sendiri, kita nggak bakal tahu ada itu. Terus juga kita memanfaatkan destinasi gratis di sini, di mana diantaranya tuh museum, state library, mountain, terus walk around, trekking, terus juga botani. Terus setiap minggu itu kita biasanya ke Sunday Market untuk support lokal farmer. Itu jadi kita bisa komunikasi juga sama orang-orang lokal gitu. Itu sih kalau dari UQ. Alright, thank you dari University of Queensland. Actually thinking of going there karena kayaknya kedengarannya keren banget tuh. Sunshine State. Wait. Alright, next dari capital of Australia, dari Australia National University. Silakan untuk Kak Azra. Oke, thank you. Soal budgeting ya, mungkin karena in my case though, I rely solely on our scholarship allowance. Jadi ini memang harus strict banget gitu untuk budgeting itu. Kalau strategi aku sih, pas saat minggu-minggu awal sampai di Canberra kemarin itu, aku langsung bayar rent itu upfront itu. Jadi kayak dari bulan kemarin, Juli sampai November itu, atau sampai November itu aku udah bayar semua. Jadi aku I don't have to worry about rent itu. Aku nggak perlu takut gitu mau tinggal di mana, because I already have a roof above my head. And juga mungkin kita perlu set weekly atau daily allowance, itu kayak seminggu tuh maksimal berapa bisa spend, atau sehari itu berapa maksimal spending kita gitu. Dan juga kalau di sini untuk menghemat itu di ANU itu, di student center itu mereka menyediakan breakfast gratis tiap weekday. Jadi dari Monday to Friday itu ada breakfast gratis itu, dan itu
bisa banget kami, aku sama teman-teman aku sering banget ke situ buat breakfast gratis. Ya untuk menghemat juga. Dan satu lagi di sini di itu juga ada free groceries. Jadi kayak tiap minggu itu kita punya jatah groceries gratis juga bisa kita ambil gitu. Jadi itu menghemat banget. And mungkin lastly ya untuk jalan-jalan nih kayaknya ANU nih yang paling banyak jalan-jalan kemarin. Dan itu kami memang karena hemat banget. Jadi akhirnya bisa gitu loh pergi ke Sydney, ke Melbourne, ke Snowy Mountains and all that. And mungkin tips aku sih untuk jalan-jalan hemat ini itu manfaatin banget concession ticket dan itu it will help you a lot karena itu bisa memangkas setengah biaya perjalanan kalian gitu loh. Mungkin itu sih dari aku. Thank you. Oh wow, udah jalan-jalan ke Melbourne, ke Sydney, kemana-mana. That's actually very impressive for someone di baru 2 bulan di sini udah jalan-jalan kemana-mana. And I also agree mengenai free food and free groceries. We see that universitas di sini itu sangat care, and it shows that they truly understand like how students live and how students like have to spend di Australia. Great. Alright. Next. Sebelum kita ngomongin tentang non-akademik di Australia, selain budgeting ya, yang tadi kan kita membahas uang-uangnya, tapi sekarang kita bahas sebelum kita masuk ke Australia, pasti ada persiapannya. Nah, untuk mempersiapkan ini, apa aja sih cara-caranya, atau persiapan mental, persiapan fisik, dan lain-lainnya untuk tinggal di Australia. Mungkin kita bisa mulai dari University of Sydney, Kak Kevin. Halo, oke, thank you Ken. Jadi aku ada 3 tips untuk mempersiapkan diri untuk tinggal di luar negeri. Yang pertama itu yang paling penting language. Focus on your language. Kalian mau kemana? If you're going to Australia, kan we're using English kan. Jadi make sure pastiin kalian itu confident kalau ngomong dalam bahasa Inggris. Itu ngebantu banget dalam ngomong ke semua orang. Itu nambah kepercayaan diri kalian, nambah bikin kalian gak lebih malu, tapi jadi bikin semua lebih gampang. Jadi itu yang pertama ya, bahasa. Yang kedua, research the country. Yang kata tadi siapa Gita bilang, research. Segampang kayak bank, accommodation, culture. Kita tuh sebelum pergi kita udah kayak research. Yang paling gampang bank. Jadi waktu kita sampai di sini kita udah tahu harus kemana, harus ke Commonwealth Bank. Accommodation udah ada, udah escape. Terus research destinations juga, tempat-tempat hiburan, biar it gives you motivation kan. Jadi kayak kita liburan, kita nemu tempat buat dikunjungin. Kalian nggak mau kan udah pergi jauh-jauh, udah dikasih beasiswa sama Indonesia, cuma buat di kamar setiap hari. It's so not fun. Terus yang terakhir, find friends with similar interest. Jadi cari teman yang goalnya sama juga. Jadi you can help each other in research, in belajar bahasanya. Yeah, that's my tip untuk siapin diri buat keluar negeri. Thank you. Alright, thank you Kak Kevin. Truly an experience bisa jalan-jalan di Australia. Dan yeah, it's something you can't take granted for. So yeah, I do recommend you all to persiapan untuk saat berangkat ke Australia. Mungkin next dari Melbourne, dari Monash, silahkan Kak Adrian. Menurut aku sih terakhir untuk pernah masalah research, yaitu research the weather. Of course, Australia ini terkenal dengan slogan Land Down Under. Jadi agak berbeda iklimnya dengan negara-negara lain. Jadi kalau misalnya mau mempersiapkan perlengkapan winter, biasanya kalau di Australia itu bulan Juli. Jadi biasanya nggak dijual di Uniqlo terdekat. Jadi harus mencari sumber yang lain. Dan juga hal yang paling penting menurut saya adalah research barang apa saja yang boleh dibawa ke pesawat dan imigrasi. Karena sayang sekali ketika kalian semua kayak sudah siap-siap, barangnya sudah ada, ternyata pas di imigrasi nggak boleh lewat dan barangnya harus dibuang. Jadi persiapan itu ya wasted. Ya itu aja sih pertambahan dari saya. Terima kasih. Alright. Thank you. Mungkin sedikit lagi dari Melbourne, Kak Sabrina dari University of Melbourne. Pengen menambahkan sesuatu mungkin?
Iya, kayaknya tadi largely udah banyak disebut ya, kayak again on information. Aku juga nulis gather as much information as you can. Udah mention juga tentang uang sama barang di imigrasi, tapi mungkin tambahan that I would have done if I could go back in time itu kayak research about the grocery stores, kayak what kind of things do you need on a daily, misalnya untuk barang sehari-hari mungkin di Kmart yang murah, atau mungkin untuk grocery di sini yang deket skip apa di Woolworths atau di Aldi's gitu. Jadi at the time waktu kita pertama di sini kita bingung kan nyari barang-barang itu di mana. Jadi if you could have researched on that, itu mungkin membantu. Terus on the technical side, mungkin bisa siapin paspor dan tes English dari jauh-jauh hari, kayak karena waktu itu ISMA tuh karena it's very document heavy, jadi waktu orang pada mau renew their passport itu sangat waiting listnya mungkin agak bikin deg-degan ya, karena banyak gitu. Jadi aku udah siapin paspor jauh-jauh hari, itu aku fortunate banget karena udah siap dari dulu. Dan mentally you should get a lot of support from friends and family, sharing dan updating mereka, and even before going on the flight, minimal ada closure lah, jadi kayak meet them for the last time, say your goodbyes. Tapi honestly kalau tentang persiapan keluar negeri, menurutku no need to stress juga, karena banyak barang yang bisa dibeli sini sih. Yeah. Alright, thank you Kak Sabrina. I fully agree with what you said, and research is definitely important for everything. Mungkin karena tadi kita udah ngomong persiapan sebelum pemberangkatan, sekarang adalah saat nyampe. Habis nyampe, kita harus adaptasi. Nah, gimana sih strategi adaptasi dengan lingkungan sosial atau pergaulan dengan orang asing di host country? Karena as we all know, Indonesia dengan budayanya dan Australia dengan budayanya is vastly different. Mungkin kita bisa lanjut dari University of Adelaide, Kak Galuh, dipersilakan. Hi, okay, thank you, Ken. Strategi adaptasiku sih nggak gimana ya, nggak wow. Tapi mungkin first one I'd like everyone to know is you have to find balance. Jadi jangan melulu akademik terus, jangan terlalu hustle culture lah. Hustle culture is overrated. You should find balance. You should find something you like. Find something that makes you happy gitu. Whether it's travel atau finding friends, going out with friends, atau as simple as ngonten gitu. Ngonten makes me happy di sini. I make a lot of content sejak di ISMA. Terus other than that, jangan malu-malu. You should explore. You have a very limited time here, ya kan. Janganlah malu-malu. Jangan malu-malu nanya apa-apa ke dosen atau ngajak orang berteman tuh jangan. Don't waste your time on being so shy. Jangan terlalu overthinking. Aduh, Inggrisku kayaknya kurang nih, ntar dia malah nggak ngerti. Stop overthinking it. Just be bold. Di sini tuh karena banyak orang internasional. I'm pretty sure locals here itu tuh they would understand kalau your English isn't that good, atau kayak you mispronounce some words. Itu is very understandable, and they won't make a big problem out of it gitu. Just make the most of your time here because you don't have a lot. And you will miss this place when you have to go back. Okay, that's all for me. Thank you. Thank you, Kak Galuh. I actually have like a countdown on my phone, and it says that we have exactly 67 days left in Australia, which is sad, but that's also a reminder to make the most out of it. Mungkin ada perbedaan sedikit perspektif dari postgraduate dari University of Adelaide juga. Mungkin Kak Adista bisa sharing-sharing sedikit. Kalau aku sih emang gimana ya bilangnya, aku tuh dulu kan mulainya online kan, jadi agak susah juga. Nah, tapi emang mungkin takdir Tuhan ya. Jadi waktu lagi orientation jurusan cuman berdua tuh dateng. Nah, akhirnya sekarang aku sama dia tuh jadi close friend dan jadi housemate juga. Jadi emang sebenarnya orang Aussie ini kan cukup ramah ya. Kadang tuh waktu apalagi pertama kali baru nyampe, tiba-tiba yang kayak, hi, how are you? Terus yang kayak, kenapa nih orang nanya-nanya gue? Padahal gak kenal. Tapi akhirnya kita
biasa gitu loh. Terus akhirnya adaptasi sih jadinya. Cuman emang karena aku juga basicnya udah ramah sama orang, meskipun agak kaget digituin juga sama orang yang gak dikenal, kayak kan kalau di Indo dibilangnya SKSD ya, padahal minimal di sini tuh ya emang being ramah aja. Jadi ya paling lihat-lihat situasi dan kondisi aja gimana harus bisa ini sama mereka, adaptasi sama merekanya kayak gitu. Dan emang aku sengaja juga nyarinya student accommodation karena emang biar bisa temenan sama seluruh orang dari negara lain gitu. Itu sih paling dari aku. All right, thank you, Karista. So we got perspectives from University of Adelaide, dari postgrad and also undergrad. Maybe we can move on to the University of Queensland untuk Kak Gita. Silakan Kak Gita. Oke, perspektif dari The Sunshine State. Jadi seperti yang tadi Galuh udah bilang, be bold ya. Kalian punya waktu cuma sebentar ya di sini. Kalau dari aku sih ikut berbagai macam club sama societies. Jadi kalau di UQ itu ada lebih dari 100 club dan societies, di mana aku overwhelmed pertama dan aku mengikuti 7 societies. Salah satunya mungkin yang pasti ikut PPIA, karena dari kakak-kakak PPIA itu ngasih banyak banget petuasi gimana cara studi di Australia, gimana cara beradaptasi dengan academic culture di sini. Terus juga aku ngikutin karena aku belajar bahasa Mandarin, terus pengen mempelajari lebih lanjut lagi. Jadi aku ikut Australian China Youth Association. Dan di sana tuh ada event-event welcoming, terus abis itu event cultural juga. Jadi sana kita bisa ketemuan gitu sama orang-orang, nggak cuma orang yang dengan background course yang sama dengan kita, tapi juga orang yang same interest sama kita. Jadi kita sharing memes gitu. Terus juga sport events. Jadi sport events itu salah satu kegiatan yang bisa membuat kita untuk ketemu orang baru. Terus juga share the same interest in terms of sports. Dan kita kalau ikut olahraga kayak sepak bola atau basket itu kan biasanya di luar akademik gitu. Jadi seperti yang Galuh bilang, kita bisa balance antara kehidupan sosial dan akademiknya gitu. Jadi ikuti societies. As they all say, do as when in Rome, do as Romans do. I guess that's what you're applying here, yeah. And yeah, very cool from University of Queensland. Maybe we can move on to the University of Sydney. Kak Kevin, silakan Kak. Hai, oke. Jadi, ya bener yang udah dibilang Galuh sama Gita tadi, be bold, jangan pernah malu, be open-minded, be social. Terus, tadi Gita mention ikut society yang banyak kan, to adapt. Kalau aku di sini, there's something different ya. Jadi, aku jadwalnya, aku benar-benar atur jadwal aku sedemikian mungkin, biar aku ada banyak waktu luang. Nah, di waktu luang itu, aku nemu di USyd itu ada kayak jurusan aeronautika. And kelasnya itu tentang pesawat, which is something that I'm really interested of. Jadi, ya kebetulan waktu itu kelasnya satu gedung sama kelas yang satu lagi. Jadi, aku coba-coba aja masuk tuh ke kelas pesawat. Terus ternyata itu very interesting, gila. Benar-benar sesuai sama yang aku bisa, sorry, I'm overwhelmed. Benar-benar sesuai sama yang aku senengin gitu loh. Pesawatnya, aku ngerti apa yang dosennya omongin, terus I made friends juga dari sana. Jadi sekarang kalau aku ada waktu luang, aku tanya teman aku, ada jadwal kelas nggak? Kalau ada, aku ikut. And that's something I don't study di ITS kan, tentang pesawat, which is very interesting. Terus ya itu aja sih tambahan dari aku, yang lain tadi udah disebutin Galuh and Gita. Yeah. Thank you. All right, thank you Kak Kevin. So, from what I gather dari 4 narasumber yang barusan ngomong itu, making friends is so important ya. Especially like friends from other cultures, from locals, and also friends as ISMA students, of course. All right, so we talked about getting here. We talked about preparing for departure. Sekarang kita selama di Australia, pasti ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan pas luang. Boleh Kak sharing-sharing sedikit mengenai aktivitas-aktivitas
yang dilakukan itu? Mungkin dari Kak Nurvita, boleh Kak Nurvita? Ya, karena saya bawa keluarga ya di sini, jadi kalau waktu luang pasti spend time with family, antar jemput anak ke sekolah. Tapi di sini karena untungnya nggak ada PR, jadi saya antar jemput aja karena mereka nggak ada PR di rumah. Selebihnya kalau bisa sih waktu luang digunakan untuk mulai membangun networking ya. Karena ini akan sangat berguna buat teman-teman semua juga. Karena mumpung di sini, mumpung di Australia, nggak ada salahnya untuk memulai itu. Kalau saya sendiri karena beasiswanya membolehkan untuk bekerja, jadi saya nyambi sebagai jurnalis di sini. Jadi di Melbourne ada majalah berbahasa Indonesia untuk komunitas diaspora Indonesia. Saya apply di situ jadi jurnalis. Jadi sekalian meliput, sekalian jalan-jalan ke event-event yang ada di city. Itu. Jadi sambil menyelam minum air. Kemudian yang kedua, di Australia ini juga ibaratnya ngetren gitu dengan kegiatan volunteering ya. Nah, kalau volunteering ini bisa disesuaikan dengan passion teman-teman. Karena kebetulan saya itu sukanya ngajar, jadi saya apply volunteer untuk mengajar bahasa Indonesia ke mahasiswa Monash. Jadi mereka, mungkin tadi kan ada siapa itu dia dari universitas mana belajar bahasa Mandarin. Nah, ini mahasiswa Monash, mereka ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, kita mahasiswa Indonesia apply untuk menjadi guru mereka selama 1 semester, itu sih. Oh, keren. It's a wonderful thing to hear. Ada keluarga di sini ya, Kak Nurvita. That's so fun kayaknya. Oh, and also, what's interesting tadi yang Kak Nurvita bilang itu di sekolah-sekolah sini pada ngajarin bahasa Indonesia loh ya. Which is cool. Di sini ada beberapa yang bisa bahasa Indonesia. Jadi di sini memang quite common gitu kalau orang Australia bisa bahasa Indonesia karena memang diajarkan di sekolah mereka gitu. Ya, betul. Very cool. Ya. Alright, next mungkin dari ANU, dari Australian National University. Silakan Kak Azra. Your thoughts? Okay, thank you. Aktivitas di luar kampus ya yang sering aku lakuin so far selama during my stay 2 bulan di Canberra ini. Mungkin mirip-mirip sama Gita tadi dari UQ itu aku juga ikutan banyak language exchange. I mean, I guess you can call me language nerd. Aku ikutan kayak French language exchange and also Mandarin and also sometimes Indonesian juga. Dan itu adalah salah satu cara juga to meet new people and make new friends, like we have common cause itu loh, sama-sama ingin belajar bahasa gitu. Dan juga satu lagi sih, aku juga ikutan gardening di kampus, dan itu adalah salah satu aktivitas baru yang aku mulai lakuin selama di Australia. Karena di Indonesia dulu aku jarang banget atau hampir nggak pernah gardening, dan itu ya asik juga sebenarnya gardeningnya, merawat tanaman, nyiram, terus weekly kita pergi balik itu ke gardennya buat melakukan hal yang sama lagi. And lastly itu aku ada juga ikutan program dari kampus namanya Get Up and Go, which is like program itu dari ANU Wellbeing. Jadi nanti kita itu di pair dengan partner, satu orang yang juga mahasiswa ANU juga, dan itu nanti kita setiap minggu kita janjian untuk take a walk gitu, kayak jogging keliling kota, mau kemana aja gitu, pokoknya sekali seminggu itu. Dan it's a great way to explore the city, with people that live there. Karena aku kebetulan dapatnya mahasiswa lokal, jadi dia bisa nunjukin gitu loh, oh kita bagusnya kesini, kita kesini gitu. Dan it's a great way to make new friends and explore the city. So mungkin itu sih dari aku. Thank you. Alright, thank you Kak Azra. Dan mungkin selanjutnya yang menjawab pertanyaan ini dari Kak Kevin dari University of Sydney. Aktivitas yang dilakukan para narasumber mengisi waktu luang, Kak Kevin gimana? Oke. Tadi aku udah sebutin salah satu ya, di waktu luang aku ikut tang pesan. Dan itu social, aku jarang banget di rumah tiap hari. Aku selalu keluar, kalau bukan kelas ya itu pergi. Tapi satu hal yang interesting dari tempat my student accommodation itu di Scape, itu kayak kita tiap malam tuh selalu pada ke bawah. Jadi penghuni-penghuni sini kan orang internasional semua, mereka selalu pada ke bawah, terus kayak masak, main.
Dan aku selalu ikut. Jadi sekarang tuh aku bisa bilang aku udah kenal 40% orang yang tinggal di Scape, which is crazy karena banyak banget. Dan kita kayak ada culture tiap weekend keluar, tiap Rabu malam jalan di city. Terus malam-malam lainnya itu kadang kalau nggak main kartu, cerita-cerita waktu cerita-cerita aja tadi mereka di kelas gimana, ada yang ke pantai nggak sengaja tendang ikan busuk, dia tendang terus masuk rumah sakit jadi infeksi kakinya, kasihan banget. Terus udah gitu mostly I socialize terus sama PPIA juga, aku banyak pergi, banyak aktivitas kayak olahraga, badminton, and aku banyak banget pergi sama temen kan, gila. Terus selain itu aku juga kayak pergi ke museum, visiting museums, which is free, and I love museums, jadi it's a win and win. Terus ada juga museum pesawat di dekat Sydney, wah gila, aku seneng banget. Terus selain itu ada banyak Horhouse Museum, Australian Museum. Terus in the future aku mau coba nanti surfing di pantai kalau weathernya udah nggak sedingin ini lagi. Terus and yeah, follow more airplane classes. That's from me. Thank you. Alright, thank you Kak Kevin. I feel your passion in airplanes could be something that inspires other people. But yeah, let's move on to mungkin dari University of Adelaide, Kak Galuh, silakan Kak. Okay, thank you Ken. Untuk things I do in my spare time ya, mungkin pertama itu ngonten sih, tadi karena aku udah bilang aku ngonten. Semenjak ISMA tuh aku jadi suka ngonten, kayak misalnya bikin Reels Instagram atau TikTok gitu ya, terus sekarang lagi proses bikin YouTube. I want to make more content yang kayak gimana pendaftaran ISMA bla 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 gitu lah. I really like that. Dan lagi proses bikin itu. Aku juga bikin thread Twitter and it kind of went viral, udah kayak 5,000 likes gitu. Wow, nice. I really like doing those things yang kayak how to ISMA, cerita-cerita aku di ISMA. Terus selain itu aku juga kadang trip sama teman-teman awardiku di sini. Aku pernah ke pantai bareng Mbak Adis. Nah ini actually kita piknik di pantai. It was really cold. Aku gak mau balik lagi ke situ karena itu dingin banget. Tapi itu healing banget sih. Kayak kita tuh pas ke pantai itu tuh kayak ngelihat rumah-rumah di pantai ini, terus ngelihat keluarga-keluarga pada jalanin anjingnya gitu. Terus kita kayak, pengen tinggal di sini. I want my future like this gitu. Seneng banget ngeliatnya. Selain itu ikutan event-event yang diadain student housingku atau Scapeku, misalnya kayak kadang ada makanan gratis atau kayak trip kemana kita bareng-bareng atau kayak lagi pingpong game night atau apa gitu, itu aku suka ikutan. Movie night, karaoke night, itu banyak acara dari student housing dan gak pernah habis. That's all sih, sisanya kayak tidur siang paling. That's all for me, thank you. Thank you Kak Galuh, thank you also untuk Kak Kevin, Kak Nurvita, dan juga Kak Azra tadi sharing mengenai aktivitas-aktivitasnya dan ya mengenai teman dengan lokal dan juga jalan-jalan sekitar itu. Actually ada satu quote yang dari kemarin dari Monash Global Engagement yang ceritain mengenai penguin, find your penguin, supaya nggak cuma ngeliat the iceberg of the culture, the iceberg of Australia, but also can take you down to like see the whole thing of Australia. Right. Next, karena kita sini udah 2 bulan ya, kakak-kakak di situ udah 2 bulan, atau mungkin yang postgraduate itu udah jauh lebih lama. Mungkin ada suatu kebiasaan baru yang diterapkan di host country yang sebelumnya belum diterapkan di Indonesia. Mungkin aku bisa nanya dari Monash, Kak Adrian, silakan Kak Adrian, dan mungkin dilanjutkan dengan dari Melbourne lainnya, Kak Sabrina, University of Melbourne. Oke, masalah kebiasaan baru, ya ini mungkin kebiasaan baru bagi saya, yaitu saya itu kan terbiasa bangun cukup pagi ya kalau di rumah dibangunin orang tua. Sekarang kebiasaan barunya adalah saya mengcover kawan-kawan saya yang mungkin early classes yang susah bangun gitu kan. Jadi saya buka jasa wake up call. Dan yang kedua adalah di sini opsi vegetariannya banyak.
Jadi bagi kalian-kalian yang awardees yang mau calon awardees yang vegetarian, yuk ke Australia, banyak di sini ada plant-based meat and everything. It's good. Itu aja sih. Yeah, alright. Thank you. Pendapatnya dari Kak Adrian, our friendly vegetarian. Next, Kak Sabrina dari University of Melbourne, dan mungkin habis itu ditutup oleh Kak Galuh dari University of Adelaide. Jadi untuk kebiasaan baru aku sih, mungkin teman-teman Australia, aku juga bisa pada agree with this, tapi basically walking everywhere, pokoknya kemana-mana harus jalan. Aku hampir nggak pernah Uber sih di sini. Jadi kalau dibanding steps aku di Indo sama dibanding aku di sekarang itu kayak tinggi banget yang di sekarang. Kayaknya I'm quite lucky karena aku di Melbourne CBD juga ya gitu. Jadi kemana-mana tuh rata-rata dekat semua. Jadi kalau nggak dekat pun public transport is very accessible di Australia. Kayak banyak naik tram atau kalau agak jauh juga naik train ada. Jadi semuanya accessible dengan kartu Myki. Teman Melbourneku di Monash juga mungkin pasti tahu ya seberapa pentingnya kartu Myki ini. Selain itu, selain walking everywhere itu, aku merasa lebih berani speak up and berbagi opini. Terutama di kelas. Karena jujur orang di sini tuh lumayan straightforward. Jadi although mereka sangat friendly juga, justru karena mereka very open people, mereka juga open with expressing kalau mereka disagree on something, atau kalau kamu jalannya aja salah arah gitu, mereka they'll definitely speak up gitu. Jadi you have to be open as well. Terus ketiga itu recycling yang maybe a lot of some Indonesians have done this, tapi masalahnya karena di sini sistem recyclingnya sangat teratur gitu. Jadi I feel like my waste management is like much better di sini juga. Yeah. All right, and next by University of Adelaide, Galuh, silakan Kak. Yeah, thank you, Ken. New habits I developed here, yang pertama itu masak. Aku udah latihan dikit masak back in Indo untuk persiapan tinggal di sini, tapi there is no better practice than langsung on hands aja. Dan di sini tuh that's exactly what happened. Dan back home tuh I usually thought that I wasn't very good at cooking karena I would nggak bisa masak banyak gitu, and sometimes I would fail gitu kan. Tapi di sini karena emang harus masak karena nggak bakal nutup uangnya kalau makan mulu keluar. I developed cooking, a kind of passion for cooking. Mungkin nggak passion tapi I feel like wah ternyata aku bisa gitu masak. I'm pretty good at it. I'm not so bad at it gitu. And it's pretty good. And I would cook for two gitu kan sekalian sama roommate. Terus my roommate would say, enak. And it would boost my confidence a lot. Kayak, wow ternyata aku bisa masak. And I'm definitely bringing this habit back home sih. Kayak I would definitely want to cook more. Selain itu sama yang kayak dikatakan Sabrina, walking everywhere. My steps here juga berkali-kali lipat daripada di Indo. Ternyata, I always thought I was lazy in Indo, nggak mau jalan kemana-mana. But apparently, no, it's just really stressful to walk in Indo. Kayak diliatin orang, atau polusi, atau kayak catcalling. Di sini tuh, jalan tuh, it's actually pretty healing for me. I like walking here, gitu. And the public transportation juga not as crowded as Indo kali ya. Dan lebih nggak telat gitu. It's really nice here. Other than that, aku juga lebih banyak connecting with professors, tutors, and researchers karena how easy it is to email them back to back, how to communicate with them kayak karena informal yang pernah dibilang Kevin di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu ya. Jadi enak banget komunikasi with them. That's all for me. Thank you. Alright, thank you Kak Galuh, and that is actually true untuk walking di sini. Average aku di sini 10.000 steps dan agak capek sih lama-lama. Cuma it's very nice to walk here because the weather, the facilities, etc. And with that, with Kak Galuh answering that question, we are ending the second session of today's event, which is the non-academic session. Dan berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita keluarkan di ISMA, masing-masing akun ISMA Host University. Jadi kemarin, udah beberapa hari yang lalu, kita udah membuka
question box untuk teman-teman bertanya di masing-masing Instagram IISMA Host University, dan kita udah nge-gather semuanya untuk dijawab masing-masing narasumber spesifik untuk tiap host university. Mungkin kita bisa mulai dengan Monash. Untuk Monash dari iisma.monash @iisma.monash. Untuk Kak Adrian berarti dan Mbak Nurvita, silakan. Dan pertanyaannya adalah, is it difficult to keep up with Monash education system? Mungkin salah satu, silakan Kak Nurvita, mungkin boleh dari postgraduate dulu. Oh iya. Sebenarnya quite challenging ya, tapi ya saya bisa memaklumi karena Monash ini universitas top dunia, ranking 58, jadi kalau dia punya standar yang tinggi itu sebenarnya wajar. Tapi fairnya adalah mereka itu menyediakan semua bahan, menyediakan semua bahan ajar dari week 1 sampai week 12 itu sejak week pertama gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mulai catch up sedikit demi sedikit dari awal. Yang penting adalah selama proses belajar itu jangan hilang fokus, karena kan kita pasti friksinya ada banyak ya selama 1 semester itu, ada masalah ini gitu. Tapi kita harus fokus. Yang pertama, kita datang ke Australia ini dikirim oleh negara untuk belajar. Jadi ya itu aja fokusnya. Jadi ketika kita mulai hilang fokus, kadang pengen jalan-jalan, pengen konten, pengen ini, pengen itu, kita harus balik lagi, kita di sini buat belajar. Jadi itu yang nomor 1 itu sih. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya pesan dari dosen saya itu, do not take everything personally. Jadi ketika kita bikin kesalahan, kita harus memaafkan diri kita sendiri. Oh oke, nggak apa-apa, ini salah, misalnya cara belajarnya atau kemudian cara menjawab soal, tapi kemudian kita perbaiki itu untuk kedepannya. Jadinya dari situ kita ada proses untuk terus memperbaiki diri. Itu sih menurut saya. Karena kalau hidup di luar negeri itu kita akan sering merasa lonely ya, walaupun mungkin di sosmed kita kelihatannya hura-hura, foto sana foto sini, tapi ketika kita sendiri kita mungkin akan ada perasaan-perasaan sendiri itu. Nah, how to cope that kind of feeling itu yang paling penting. Down boleh, tapi kemudian harus naik lagi dan fokus lagi, itu sih. Ya, kalau tambahan dari saya, basically kalian harus paham juga sistem Moodle-nya, kalau di Monash Moodle-nya, cara mengumpulkan tugas, ini basics banget sih yang harus dipelajari dari awal, karena mungkin agak sedikit berbeda dengan yang Indonesia. Tapi kayak kalau sudah tahu semua fasilitasnya, seperti kata Mbak Galuh tadi, kita dapat feedback, dapat cara mengerjakan tugas ini dengan baik. So yang banyak fasilitas yang disediakan. Dan juga kalau masalah tentang berkompetisi dengan orang luar negeri, kita kan sering bilang, wah kayaknya aku nih yang paling belakang gitu. Use that mentality, jangan down dari orang luar negeri. Use that mentality, nanti lama-kelamaan you start to realize kalau kamu itu sudah menyusul. Ya, itu aja sih. Wow, that's amazing. Thank you Kak Adrian, thank you Kak Nurvita. Yeah, true, mengenai di Monash, lots of resources, and also what Kak Adrian said, lots of facilities, I think, all throughout Australia, which really helps you in doing your assignments, helping you study, and others. Right, for the next question, kita langsung pindah ke @iisma.unimap untuk Kak Sabrina Yunis. Kak Sabrina Yunis, what's the most important thing to prepare for IISMA, and particularly in Australia? Yep, jadi untuk aku sendiri sih, kalau prepare IISMA, number one itu your end goal. Jadi kayak mostly for scholarship, especially for IISMA, itu basically kan they're investing in you. Jadi motivasimu dan tujuanmu untuk ikut itu harus kuat juga, agar people will believe when they invest in you juga sebagai scholarship gitu. Selain itu juga your dedication, karena kamu benar-benar harus determine ikut. Kalau kamu benar-benar determine and dedicated buat ikut, nanti bakal ke-push juga untuk searching informasi, belajar lebih giat untuk tes English, juga untuk sama berani reach out ke orang-orang buat nanya untuk experience mereka waktu ikut IISMA kan.
Jadi ya dedication sama motivasi itu sampai tujuan itu sangat penting menurutku. And it also pushed me a lot in reaching out to people and just trying to improve myself to be the best in ISMA. Tapi for Australia in particular, apa ya? Menurutku sih waktu itu IELTS mostly di Australia kan. Jadi like prepare extra fund buat IELTS dan untuk belajarnya juga. So ya itu that's from me sih. Alright, thank you Kak Sabrina. Let's just move on to the next question. Thank you again Kak Sabrina for elaborating. Next we have a question for ISMA Queensland. Kak Gita. Kak Gita, gimana sih rasanya belajar di luar bidang studi? Oh, something interdisciplinary. Silakan Kak. Oke, ya terima kasih. Jadi ini satu hal yang menarik dari ISMA, di mana kita di-encourage untuk belajar di luar bidang studi kita di universitas awal gitu. Nah, mungkin kita harus beradaptasi dengan teori-teori baru gitu yang ada. Kalau saya ngambilnya psikologi, tapi saya sebenarnya di Universitas Udayana tuh ngambil ilmu kelautan. Cukup berbeda emang. Jadi di sini tuh sebenarnya saya percaya semua mata kuliah tuh sebenarnya ada koneksi antara satu sama lain. Di mana motivasi saya mengambil psikologi ini adalah saya rasa ilmuwan itu harus dapat mengomunikasikan hasil risetnya kepada khalayak umum gitu. Karena saya lihat dari mata kuliah yang saya ambil di ilmu kelautan di Udayana itu nggak ada ilmu komunikasi di sana. Jadi oke, kita diajarkan untuk melakukan riset gitu tentang kelautan. Tapi pada akhirnya kan yang menjadi hal yang penting itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan itu kepada masyarakat sehingga hal itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat lagi gitu. Nah, saya rasa dengan mengambil mata kuliah psikologi ini akan sangat membantu karir saya. Mungkin teman-teman juga calon-calon ISMA ke depannya nanti mungkin ini bisa jadi satu hal yang dipertimbangkan gitu, teman-teman. Ada satu hal yang teman-teman rasa kurang dari mata kuliah yang sekarang, jadi ambil kesempatan di ISMA ini untuk belajar mata kuliah di luar dari yang kalian udah dapat, dan juga hal ini pasti bakal berguna banget kok buat karir kalian ke depan, terutama waktu kerja. Terima kasih. Alright, thank you Kak Gita dari University of Queensland. Again, ini aku ngomongin akun Instagram masing-masing, jadi @isma.queensland, jangan lupa untuk di follow juga ya Kak ya. Oke, next kita dari @isma.adelaide. Berarti untuk Kak Galuh dan juga untuk Kak Adista ya. What makes Adelaide different? It can be better or it can be worse, but what makes it different from other cities in Australia? Silakan, mungkin karena tadi dari postgraduate, sekarang dari undergraduate dulu. Kak Galuh, silakan Kak. Okay, thank you, Ken. What makes Adelaide different? Okay, so you have to understand. Adelaide makes me understand that not all cities could be metropolitan. Jadi, in other words, Adelaide is lebih less populated from other cities, maybe. Especially misalnya kayak Sydney gitu ya. But it could be a good thing because what I feel here is like it's vibes, slow living. It's different from what I experienced di Jakarta yang kayak hustle and bustle, hustle culture banget gitu. Di sini tuh kayak slow living, people mementingkan leisure time, kayak jam 5 tuh udah tutup semua toko, atau jam 3 bahkan, karena mereka they want to spend time with their families gitu kan. And it's a good thing gitu. It's nice, you can see people walking their dogs on the beach, and it's like, wow, I want to live like that gitu. In a slow, quiet-ish city like Adelaide. It's very nice gitu. Yeah, that's what I would say from Adelaide. Oh, and the places you could visit in Adelaide tuh lebih ke nature stuff. It's very breathtaking and beautiful. Kayak you can find a lot of nature tourist spots here gitu. You can go there by car, atau yang deket-deket juga ada kayak beaches. It's in the beach side gitu kan.
Udah sih, mungkin dari itu aja dari aku. Mungkin Mbak Adista ada tambahan? Thank you. Kalau dari aku sih, karena aku ada pembandingnya ya, dulu sempat di Melbourne sama di Adelaide. Mungkin kalau dulu aku S1 ke Adelaide, I will be so stressful, karena kayak jiwa-jiwanya masih mau ekspor sana sini kan. But then, waktu aku S2 ke Adelaide, emang, aku kan tinggal di city, jadi masih dapat city-nya, tapi bener kata Galuh tadi, masih yang low living and everything, apalagi waktu di Jakarta tuh bener-bener yang face-face semua. Terus compare kalau misalnya ke Sydney juga cukup crowded kan, dia bener-bener kota itu bener-bener kayak Jakarta lah. Nah, aku juga pernah ke Brisbane, mungkin hampir mirip-mirip sama Brisbane. Emang kita tuh ada kotanya tapi bener-bener yang masih santai, masih yang orang-orang tuh masih menikmati ya work-life balance lah kalau bisa dibilang bahasa sekarangnya itu sih. Jadi mungkin kalau buat aku emang Adelaide tuh kota pilihan yang tepat. Terus juga salah satu alasan aku mau banget ke Adelaide, apalagi South Australia, karena ada satu destinasi yang emang waktu dari aku di Melbourne tuh aku udah ngejar, tapi emang dari Adelaide-nya aja tuh 7 jam. Jadi kayak emang di sini tuh kalau mau buat jalan-jalan emang lebih ke nature juga gitu. Kayak gitu sih paling. Alright, so there you have it, how Adelaide is different from other cities in Australia, which sounds really good ya kalau dari apa yang dijelaskan oleh Kak Galuh sama Kak Adista. Next from Iisma Yusid at iisma.yusid. Untuk Kak Kevin berarti, jika tertarik untuk mengikuti Iisma ke Australia namun masih bingung untuk memilih host uni, hal apa saja yang kira-kira dapat Kakak ceritakan mengenai ciri khas dari USID yang Kakak rasakan setelah belajar di sana? Silakan untuk Kak Kevin, langsung dijawab saja. Oke, kalau ciri khas USID, number one, kelas-kelas yang kita ikutin tuh banyak banget student dari berbagai macam negara. Jadi kayak kalian bakal ketemu banyak orang dari banyak negara, terus bakal nambah temennya juga bakal dari banyak negara and exposed to their cultures. Terus begitu kalau USID, apalagi bangunannya itu masih ada yang bangunan lama dan ada bangunan baru. Bangunan lamanya itu kayak bangunan yang di Eropa yang kayak kerajaan gitu, and masih ada, the vibe is so good. Terus ciri khas USID udah gitu, it's in Sydney. Jadi kalian kalau misalnya tipenya kayak aku yang lebih senang ke kota-kota besar, keramaian, and not like Adelaide or Brisbane gitu, ya come to USID. Di sini life-nya it's very very crowded, very hectic, tapi aku suka banget. Jadi kayak malam masih rame, there's always friends, there's always destinations to go, banyak banget. Kalau kalian yang senang kafe, senang konten makanan, di sini banyak banget restorannya. Terus udah gitu tempat places to visit juga banyak, kayak ada Sydney Tower, ada zoo-nya aja ada 2, Taronga Zoo sama Wildlife Zoo, ada Sydney Aquarium, and bahkan buat 4 bulan aja tuh explore Sydney tuh nggak akan keburu gitu, even though kita tiap hari pergi. So that's what I like about USID. It's the school itself is nice, teacher-teachernya juga baik-baik. Terus kita ke-expose ke orang dari banyak negara, and kotanya itu it's very alive. It's like Jakarta tapi lebih tertata, lebih adem, tapi ramenya sama. Jadi it's nice. The vibe is good. Okay, that's from me. Thank you. Alright, thank you Kak Kevin. Next, we have, last but not least, untuk Iisma ANU, at iisma.anu. Untuk Kak Azra berarti, do you experience or did you experience culture shock in Australia, and what was it? Silakan Kak. Okay, thanks. Culture shock ya. Okay, this is a little bit funny karena kalau aku di Canberra ini, one thing that I noticed itu yang berbeda banget dari kota-kota di Australia lainnya itu adalah trolleys are everywhere, like shopping trolleys itu literally everywhere gitu loh. Dan itu aku pertama kali itu kayak orang-orang itu bawa trolinya dari kayak Westfield, tempat-tempat belanja groceries itu sampai ke flatnya itu kayak, wah ini boleh emang kayak gini, kok nggak ada yang berhentiin gitu loh. So like I don't
it was surprising, karena literally trolleys itu banyak banget bertebaran kalau di Canberra itu, and even behind my flat itu di belakang dorm aku itu ada trolley graveyard gitu buat cuma ya naruh trolley udah kepake itu semua di situ semua gitu, dan itu ya wow, like surprising banget sih. And other than that mungkin maybe orang-orang sini juga suka banget sama small talk gitu kan, kayak ya ketemu gitu, hi, how's your day, how are you, kayak gitu, kayak yang ngomong kecil gitu. Kayak kalau di Indo itu biasanya kita kan misalnya ke kasir gitu atau belanja gitu, mereka kan tinggal kayak gak ada nanya gitu, gak ada basa-basi, tapi di sini pakai basa-basi. And lastly sih aku bilang itu tap water di sini sih itu bisa diminum, itu salah satu salah satu culture shock juga yang aku cukup butuh waktu untuk menyelesaikan, kayak drinking from dari keran langsung gitu loh. Is it safe gitu loh. So yeah, that's my culture shock. Thank you. That is actually there are some cute culture shocks you had about the trolleys thing. I don't think that's allowed, but if that's what they do here, then let's just let it be. Yeah. All right. So with Kak Azra answering the last question for tonight, we end the Q&A session. Nggak kerasa nih kita udah 2 jam ya sebetulnya. Udah 2 jam kita ngobrol-ngobrol bareng kakak-kakak keren postgraduate dan juga undergraduate, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lagi studi di Australia ini. Tapi untuk menutup acara talk show ini, mungkin ada closing remarks. Sedikit closing remarks dari salah satu narasumber untuk mewakilkan semuanya kali ya. Dan mungkin menginspirasi calon pendaftar ISMA 2023. Untuk mungkin dari Kak Adrian, boleh Kak Adrian untuk sedikit closing remarks. So dari tadi kita membahas bahwa friendship itu penting banget. So my last remark is the importance of friendship, and yes, kayak kita itu menikmati tempat yang cerah dan berbahagia, tapi terkadang dalam suatu event mungkin kita warna-warna dari tempat itu akan menjadi hitam putih, dan di saat itulah teman-teman kita bisa sharing dan bisa mewarnai kehidupan kita kembali. Tidak ada memandang circle atau berkubu-kubu, tidak ada memandang status sosial. And as Tim Cahill would say, a journey is best measured in friends, not in miles. Thank you. An amazing closing remarks by Kak Adrian. Thank you so much, Kak Adrian, for the closing remarks. So, jadi kalau masih ada teman-teman yang masih penasaran, masih kepo-kepo mengenai kehidupan di Australia, jadi mahasiswa di Australia atau beasiswa ISMA altogether, bisa langsung aja follow Instagram masing-masing ISMA Host University di, aku ngomongin satu-satu ya, @isma.monash, @isma.queensland, @isma.anu, @isma.usid, @isma.adelaide, and @isma.unml. And maybe if you want to get to know the narasumber di sini lebih dalam, mungkin stalking dikit untuk di host university-nya bisa ketemu kok pasti. Alright, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Silahkan dipersiapkan dari tim media, dan juga untuk izin untuk tiap panelis untuk on cam agar kita bisa foto bersama di sesi ini. Dan juga untuk Bapak Rahmat Sriwijaya untuk on cam juga. Kita tunggu sebentar. Pak Rahmat on cam. Apakah udah bisa di screenshot sekarang? Mungkin sebentar untuk Pak Rahmat, apakah bisa untuk on cam di saat ini Pak untuk foto? Jika belum bisa, mungkin kita bisa lanjutkan untuk dokumentasinya. Alright.
karena belum ada jawaban dari Pak Rahmat, mungkin kita bisa lanjut untuk dokumentasi. Silakan untuk tim media untuk moderasi dokumentasinya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi, mungkin boleh bergaya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you tim media dan juga tim panelis yang sudah on cam. Dan dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir pula acara hari ini. Saya, Kenard Baryumanto, selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan terima kasih sudah menonton acara Tales from Around the World, kawasan Australia. Mungkin diakhiri dengan slogan IISMA, Be Bold to Go Abroad. Thank you all.